Manga Bakuatan Windbreaker episode yang ke-22-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman ini, kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan lengkap yang sekarang akan dilakukan oleh karakter terkuat dari angkatan kedua fraksi Tamon, yaitu Renkaji. Ketika dirinya sedang bertarung melawan pimpinan dari geng kill itu sendiri yang bernama Shingo Natori. Singkat cerita, tepat pada satu panel yang sama ini, Shingo yang sudah berhasil menghindar, akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun langsung menghantam tubuh dari Renkaji dengan menggunakan pipa besinya itu. Sampai pada akhirnya, Kajilah yang justru malah menjadi tidak berdaya, serta dia pun seketika langsung terbanting ke tanah. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Shingo pun mulai berkata dengan lantang kepada Renkaji, "Menyerahlah, karena di dalam pertarungan ini, kamilah yang akan keluar sebagai pemenangnya." Mendengar perkataan itu dari Shingo, Kaji pun seketika langsung bangun. Karena pada dasarnya, dirinya sama sekali tidak mau menyerah. Apalagi, Kaji juga bertarung demi dapat melindungi teman-temannya yang lain. Jadi tentunya, tidak ada alasan bagi Kaji untuk dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Nah, setelah Kaji saat ini sudah berdiri, maka tanpa menunggu lama, Shingo pun seketika langsung bergerak lagi dengan niat untuk dapat menghantam tubuh dari Kaji menggunakan pukulan tongkat besinya tepat menuju ke arah kepalanya. Melihat pergerakan dari Shingo itu, Kaji pun akhirnya langsung mundur untuk dapat menjaga jarak dari Shingo. Lalu, ketika dirinya sudah membentur tembok yang kebetulan pada saat itu ada di belakangnya, maka di momen inilah, Kaji pun tiba-tiba saja langsung melompat dengan gerakan berputar, demi bisa menghindari serangan mematikan dari Shingo barusan. Kemudian di saat yang bersamaan, Kaji pun segera menghantam bagian kepala belakang dari Shingo dengan menggunakan tendangan berputarnya itu. Sehingga Shingo yang sama sekali tidak siap, akhirnya seketika terkena serangan itu dengan telak. Sampai kepalanya pun seketika langsung menjadi terlempar ke bawah hingga membuat dirinya hampir terjatuh ke lantai. Namun, tepat pada satu kesempatan yang sama ini, Shingo pun ternyata mampu menahan tendangan tersebut dengan cara menggunakan lantai itu untuk bisa dijadikan tumpuan. Lalu, Shingo pun segera mendorong badannya sendiri tepat menuju ke arah atas, supaya efek tendangan dari Kaji yang sangatlah luar biasa kuat bisa digagalkan oleh Shingo. Tidak hanya itu, karena pada satu kesempatan yang sama ini, Shingo pun langsung menarik sebuah kabel panjang yang kebetulan pada saat itu ada di dekatnya. Kemudian, dia pun langsung mengambil kabel itu dan juga melemparkannya menuju ke arah Kaji. Sehingga leher dari Kaji seketika langsung menjadi terjerat. Serta Kaji pun tidak bisa kabur lagi untuk sementara waktu. Sebelum pada akhirnya, Shingo kembali mencoba untuk dapat menghantam kepala dari Kaji lagi dengan menggunakan serangannya itu. Melihat semua hal tersebut di depan matanya, Kaji pun seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak mundur demi bisa menjauhi tubuh dari Shingo. Sampai pada akhirnya, Kaji pun saat ini bisa selamat dari hantaman serangan mematikan yang baru saja dikeluarkan oleh Shingo Natori tersebut. Nah, di momen inilah, Shingo yang melihat ekspresi menyeramkan dari Kaji, akhirnya dia pun seketika langsung berkata, "Haha, wajahmu sangat menakutkan sekali. Sampai aku pun sempat berpikir bahwa kau ini adalah salah satu dari kami. Karena kenyataannya, aku yakin kau ini pasti bisa senang jika saat ini berada di pihak kami, bukan berada di dalam geng Bofurir. Selain itu, aku pun juga sudah bisa menilai bahwa sebenarnya kau ini sama sekali tidak cocok untuk bisa menjadi pahlawan sama seperti mereka semua. Mengingat di dalam dirimu itu terdapat seekor hewan buas yang sampai dengan detik ini masih terus menunggu untuk bisa dibebaskan. Jadi berdasarkan hal itu, maka mari bergabunglah dengan geng kami dan mari kita bebaskan sama-sama seekor hewan buas yang terdapat di dalam dirimu itu." Mendengar ucapan tersebut dari Shingo Natori, Kaji pun dengan tenang kini mulai membalasnya. "Semua yang kau katakan adalah benar. Karena kenyataannya, aku bukanlah pahlawan dan juga aku bukanlah orang yang baik. Mengingat di masa lalu, aku adalah orang yang sangat kejam. Di mana ketika aku sudah mulai bertarung dan juga ketika pikiranku sudah mulai menjadi kosong, maka di momen itulah aku pun jadi tidak bisa mengendalikan diriku. Sehingga tanpa pikir panjang, aku pun selalu berhasil untuk dapat menghajar para lawan-lawanku. Hingga mereka semua sampai dibuat menjadi babak belur dan juga sampai dirawat di rumah sakit. Selain itu, ketika nantinya aku sudah sadar, maka satu-satunya hal yang aku ingat adalah tubuh dari para berandalan lain yang saat itu sudah tergeletak di tanah semua. Tapi meskipun aku kuat, namun kenyataannya aku sangatlah payah sekali. Karena pada dasarnya, aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku itu. Dan juga, aku pun tidak tahu kapan kekuatanku benar-benar dibutuhkan. Beruntungnya pada waktu itu, aku bisa bertemu dengan Tomahiragi. Karena berkat dirinya, aku pun saat ini sudah bisa mengendalikan diriku, walaupun hanya setengah saja. Yang artinya, aku adalah manusia, bukan lagi seekor hewan buas yang sama sekali tidak terkendali.
Jadi tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, aku tidak akan pernah bergabung ke dalam gengkil dan aku pun sama sekali tidak akan pernah kalah dari dirimu. Nah, tepat setelah Kaji sudah selesai menjelaskan semua kekuatannya itu, maka pada panel yang berikutnya, dia pun kini seketika langsung bertanya kepada Shingo. Woi, sebelum aku mulai serius, maka ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepada dirimu lebih dulu. Yaitu, apakah dirimu adalah orang yang membuat gengkil ini? Atau siapakah sebenarnya pimpinan dari gengkil yang asli? Karena pada dasarnya, terdapat sebuah keanehan di dalam pertarungan kita kali ini. Mengingat, walaupun dirimu ini sangatlah kuat, tapi faktanya, kau ini sama sekali tidak cocok untuk bisa berada pada level atas. Apalagi orang-orang yang aku kenal, semuanya sama sekali tidak ada yang mirip seperti dirimu. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi sangat curiga. Jangan-jangan gengkil memiliki satu orang pimpinan lagi, yang bahkan sampai dengan detik ini masih belum bisa kami ketahui. Mendengar pertanyaan itu dari Kaji, Shingo pun saat ini tidak mau menjawabnya, dan dia pun justru malah terlihat tersenyum. Bahkan pada halaman yang berikutnya, Shingo pun justru malah langsung mengalihkan pembicaraan dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Haha, aku tidak peduli apapun yang kau katakan. Karena kenyataannya, kau sendiri sama sekali tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang pemimpin. Jadi daripada banyak bicara omong kosong, maka bagaimana jika kita lanjutkan saja semua pertarungan kita ini? Mengingat aku pun sudah tidak sabar untuk bisa menjinakkanmu dan juga menjadikanmu sebagai hewan peliharaanku. Oleh karena itu, jika dirimu lupa tentang bagaimana caranya menjadi hewan buas, maka akulah orang yang akan menyadarkanmu dengan cara menunjukkan kepadamu secara langsung apakah yang dinamakan dengan rasa takut. Nah, mulai dari sanalah jalannya pertarungan di antara mereka berdua akhirnya seketika kembali dilanjutkan lagi. Di mana pada halaman ini, Shingo pun kembali bergerak untuk bisa menghajar Kaji. Lalu ketika dirinya sudah mendekat, maka dengan satu gerakan ini, Shingo pun segera mengambil pasir dengan telapak tangannya itu. Kemudian, pasir itu pun akhirnya langsung dilemparkan menuju ke arah mata dari Kaji. Sehingga, pandangan dari Kaji pun saat ini justru malah menjadi terganggu. Tidak hanya itu, karena di saat Kaji sedang mencoba untuk bisa melindungi matanya, maka dengan satu ayunan, Shingo pun langsung mencoba untuk dapat menghantam kepala dari Kaji dengan menggunakan pukulan dari pipa besinya itu. Dengan sebuah harapan supaya Kaji bisa langsung dikalahkan. Namun sepertinya, untuk percobaan yang pertama ini, ternyata Shingo masih saja gagal. Mengingat, Kaji pun mampu bergerak lebih dulu untuk dapat menghindari serangan dari Shingo barusan. Dengan cara melompat ke arah belakang menggunakan gerakan saltonya. Nah, hal tersebut pun terus dilakukan oleh Kaji selama beberapa saat. Di mana pada panel itu, kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa setiap kali Shingo melancarkan serangan yang sama lagi menuju ke arah tubuh dari Kaji, maka di momen itu jugalah Kaji pun langsung mempraktikkan sebuah gerakan akrobatnya. Dengan cara berputar-putar menggunakan gerakan saltonya lagi, tepat di atas sebuah tiang sempit yang saat itu ada di lantai 2 bangunan ini. Tentu saja semua hal tersebut justru malah membuat Shingo menjadi terlihat semakin kesal. Hingga tanpa pikir panjang, Shingo pun seketika langsung memutuskan bahwa pada momen ini, dia akan menghancurkan tiang kecil ini supaya Kaji tidak bisa kabur lagi. Sayangnya, untuk yang kedua kalinya, Shingo pun lagi-lagi berhasil ditipu. Mengingat pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya setelah tiang besi itu sudah berhasil dihancurkan oleh Shingo, maka Kaji pun seketika langsung melompat menuju ke arah belakangnya. Kemudian, dia pun seketika langsung bergelantungan pada sebuah lantai besi yang kebetulan pada saat itu sedang menggantung di atap. Serta dengan satu gerakan mengayun, Kaji pun seketika langsung memutuskan untuk dapat melayangkan satu buah serangan baliknya tepat menuju ke arah tubuh dari Shingo. Dengan cara melancarkan sebuah tendangan terbangnya itu. Hingga tubuh dari Shingo akhirnya seketika berhasil membentur sebuah tembok besi, serta dia pun seketika langsung terjatuh ke tanah lagi. Oh iya, buat kalian yang bingung, Ren Kaji adalah mantan atlet gimnastik atau mantan atlet olahraga akrobatik. Jadi tidak heran jika gaya bertarung dari Kaji saat ini sangatlah lincah sekali. Itu jugalah yang membuat Kaji bisa melompat-lompat tepat di atas tiang kecil ini. Sebelum pada akhirnya dia pun bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya untuk dapat mengajar tubuh dari Shingo. Walaupun pada dasarnya, Shingo saat ini sudah nampak sangat kesakitan dan juga tubuhnya sudah terluka dengan sangat parah. Namun kenyataannya, Shingo pun sama sekali tidak mau menyerah. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Shingo pun seketika langsung bangun. Lalu dengan gerakan seperti ini, dia pun akhirnya mencoba untuk bisa mengajar tubuh dari Kaji lagi ketika pada saat ini Kaji sedang lengah. Melihat ayunan pipa besi dari Shingo dalam jarak yang sangat dekat itu, Kaji pun seketika langsung menjadi panik. Hingga tanpa disadari, Kaji pun langsung mengangkat kedua tangannya itu untuk bisa menahan sebuah serangan dari Shingo barusan.
Namun, ketika saat ini Kaji sudah mencoba untuk bisa menahannya. Tapi tiba-tiba saja, ternyata Shingo pun kini seketika langsung menipunya. Dengan cara membatalkan pukulannya itu. Lalu di saat yang bersamaan, Shingo justru malah langsung menendang perut dari Kaji. Menggunakan tendangan dari kaki kanannya dengan sekuat tenaganya. Akibatnya, tubuh dari Kaji pun seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali. Serta untuk yang kedua kalinya, Kaji pun lagi-lagi menjadi kesulitan untuk bisa bangun lagi dan juga membalas semua serangan dari Shingo barusan. Nah, di momen inilah, Shingo pun akhirnya kembali berkata seperti ini menuju ke arah Kaji. Haha, semua seranganmu barusan sangatlah lemah sekali. Mengingat tubuhku saat ini masih bisa bertahan walaupun dirimu sudah menghajarku. Tapi mau bagaimana lagi? Karena faktanya, kekuatanmu yang sebenarnya saat ini sama sekali tidak digunakan. Yang artinya, kau ini hanyalah seekor hewan buas yang sudah tidak memiliki taringnya lagi. Dengan begini, tentu saja sudah jelas tidak peduli apapun yang kau lakukan, maka pada akhirnya kau pun tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Jadi terima sajalah tawaranku untuk bisa keluar dari geng Bofurin serta untuk bisa masuk ke dalam geng Kill. Mendengar ucapan dari Shingo itu, Kaji pun sama sekali tidak meresponnya. Karena pada dasarnya, tubuh dari Kaji saat ini sudah terluka dengan sangat parah. Sehingga dia pun hanya bisa fokus di dalam pertarungan ini saja, tanpa sedikit pun meladeni semua tawaran dari Shingo tersebut. Nah, semua momen interaksi singkat itu terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada halaman yang berikutnya, Shingo yang sudah nampak sangat emosi, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun kini kembali mengajar tubuh dari Kaji lagi, dengan menggunakan pukulan pipa besinya tanpa sedikit pun mencoba untuk bisa berhenti. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, semua siswa Furin yang kebetulan pada saat itu ada di bawah, tentu saja seketika langsung menjadi terkejut. Karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa murid terkuat dari fraksi Tamon angkatan yang kedua ternyata bisa dibuat terpojok seperti itu ketika dirinya bertarung melawan pimpinan dari geng Kill. Namun sepertinya semua momen di atas angin tersebut tentu saja tidak berlangsung cukup lama. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Enamoto dan juga Kusumi saat ini sudah mengerti mengenai seperti apakah kekuatan yang sebenarnya dari Kaji. Bahkan menurut mereka berdua, Kaji sama sekali belum serius ketika dirinya bertarung melawan Shingo. Tapi karena saat ini Shingo sudah berhasil mengajarnya seperti itu, maka sekarang hanya tinggal menunggu waktu saja, hingga pada akhirnya Kaji pun akan mampu bangkit kembali untuk dapat melancarkan serangan baliknya kepada Shingo. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.